Alve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Lisa Erika Sugiono, unit kerja UPTD SD Impres Naimata, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Kupang, Provinsi NTT. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas 1.1.c koneksi antar materi modul 1.1 terkait kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan yang terakhir, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 bahwa guru mendominasi pembelajaran atau teacher center. Dalam pembelajaran, saya terlalu banyak berceramah dan siswa hanya duduk mendengarkan. Yang kedua, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM. Saya lebih mengutamakan aspek kognitif anak saja, padahal ada aspek lain yang harus diperhatikan juga, yaitu aspek afektif dan psikomotorik. Yang ketiga, guru kurang memahami karakteristik peserta didik. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak tanpa memperhatikan perbedaan anak, sehingga siswa pasif dan motivasi belajar rendah. Saya sering merasakan saat saya menjelaskan materi, mereka bingung dan tidak bersemangat. Kemudian saat saya menanyakan kepada anak-anak apakah ada pertanyaan, mereka cenderung diam. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya adalah yang pertama, merubah pemikiran bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber belajar anak. Anak bebas memilih sumber apa dan dari mana yang akan mereka gunakan untuk belajar. Tugas guru adalah menuntun serta mengarahkan mana yang baik dan yang tidak baik. Yang kedua, mengubah pembelajaran yang berpihak pada murid atau student center. Dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada anak, anak akan menjadi lebih aktif karena terlibat dalam proses pembelajaran, sehingga mereka dapat mengeksplorasi pengetahuannya. Yang ketiga, saya harus menghargai setiap karakteristik belajar anak. Setiap anak lahir berbeda, dan setiap individu memiliki keunikannya masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna. Sebagaimana seorang pamong, saya harus dapat menuntun anak sesuai dengan kodrat alamnya. Selain itu, setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya juga merubah perilaku saya. Antara lain, saya harus lebih kreatif menggunakan berbagai metode atau model pembelajaran yang menyenangkan dan menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Yang kedua, dalam pembelajaran saya perlu memerdekakan siswa. Salah satu contohnya adalah memberikan kebebasan kepada murid untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan potensi dan kreativitasnya masing-masing. Dan yang terakhir, sebagai seorang pendidik, saya juga harus lebih cermat melihat minat dan bakat anak melalui observasi wawancara dan juga pendekatan personal agar kita lebih mengenal karakteristik peserta didik. Kemudian, agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang segera akan saya lakukan di kelas antara lain, yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan serta berbasis kearifan lokal dengan budaya setempat. Hal ini penting untuk kita terapkan pada anak-anak saat ini. Mengingat perkembangan iptek, banyak sekali anak-anak yang hilang nilai-nilai budayanya. Di sini, saya sebagai seorang guru berusaha memberikan penerapan materi terhadap kehidupan sehari-hari sesuai dengan kearifan lokal budaya setempat. Yang kedua adalah menerapkan konsep Merdeka Belajar yang terintegrasi pada profil pelajar Pancasila. Konsep Merdeka Belajar mengajarkan kita bagaimana seorang pendidik dapat memberikan kebebasan kepada anak untuk dapat bereksplorasi atas pengetahuannya, agar mampu menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif. Yang ketiga, pembelajaran yang menerapkan sistem AMONG,
yaitu Ingarso Sungtuodo di depan memberikan contoh, Ingmadio Mangunkarso di tengah membangun motivasi, Tutwuri Handayani di belakang memberikan dorongan semangat, dan juga mengutamakan aspek budi pekerti. Guru tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Kita sebagai guru berperan sebagai pamong yang dalam penerapannya di kelas menerapkan pola asuh, asih, dan asah. Serta pembiasaan-pembiasaan baik akan selalu saya teladankan kepada siswa tentang bagaimana mereka bersikap agar menjadi pribadi yang lebih baik. Yang terakhir, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam yang sama. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kodrat anak adalah bermain, dan saya berusaha mengkreasikan permainan dalam pembelajaran agar suasana kelas menjadi menyenangkan. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas ataupun di sekolah. Di antaranya, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan tidak hanya sebatas ilmu pengetahuan saja, namun juga perlu penanaman budi pekerti yang baik. Kemudian, pendidikan sejatinya yang berhamba pada murid. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antara materi, refleksi, dan kesimpulan dari pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara modul 1.1. Mohon maaf apabila ada salah kata saya dalam penyampaian. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak. Shalom, salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.